Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairis Kalisa Patin dari kelas 10 IPS 2. Nama saya Ireza Kiarsyah dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan apa itu LHO dan juga contoh dari teks LHO, dan contoh yang saya ambil adalah Berikut ini adalah mind mapping yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja isi yang ada di mind mapping ini. Yang pertama adalah pengertian dari LHO. LHO adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Tujuan dan fungsi penulisan LHO yaitu tujuan pertama, bertujuan untuk mengatasi suatu persoalan. 2. Menemukan teknik atau cara terbaru. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan atau perbaikan. 5. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi 1. Melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. 2. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. 3. Alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Yang ketiga adalah macam-macam struktur LHO. Yang pertama, pernyataan umum, berisi pernyataan umum, yaitu kalimat definisi dan klasifikasi objek yang diamati. Kedua, deskripsi bagian, berisi penjelasan detail objek yang dibahas. Ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi kesimpulan berupa manfaat objek yang dibahas. Ciri-ciri LHO yaitu 1. Universal. Hasil laporan bersifat universal, objektif, dan global. 2. Objek tunggal. Teks laporan hasil observasi juga dapat dilihat dari objek yang dibicarakan atau yang akan dibahas haruslah objek tunggal. 3. Berdasarkan fakta sebagai hasil laporan penelitian observasi, maka pesan yang dilaporkan berdasarkan fakta dan data yang sudah ditemukan selama pengamatan. 4. Tidak berdasar prasangka. Hasil laporan tidak membuat prasangka atau dugaan yang belum jelas kebenarannya. Yang kelima, ada macam-macam ciri-ciri bahasa LHO. Yang pertama, menggunakan verba rasional. Kedua, menggunakan verba aktif. Ketiga, menggunakan nomina. Keempat, menggunakan konjungsi. Kelima, menggunakan kata-kata kajian. Keenam, menggunakan paragraf dengan topik sentence. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan LHO adalah 1. Membuat judul laporan. 2. Menyusun kalimat pembukaan. 3. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. 4. Menulis kalimat penutup. Coklat adalah sebutan untuk hasil makan atau minuman dari biji kakao, Theobroma kakao. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman, dan coklat pertama kali dikonsumsi sebagai minuman penghangat yang hanya boleh diminum oleh para bangsawan saja. Coklat umumnya diproduksi dalam 3 jenis, antara lain cocoa butter, cocoa liquor, dan cocoa powder. Berdasarkan warna coklat dibagi menjadi 2, yaitu coklat dan coklat putih. Salah satu bahan utama pembuatan kue atau permen adalah cooking coklat compound, atau sering disebut cooking coklat atau coklat masak. Cooking coklat adalah coklat khusus untuk membuat kue secara profesional. Coklat yang kita sering jumpai pada umumnya berwarna coklat muda atau coklat tua. Makanan ringan yang satu ini biasanya berbentuk batangan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini banyak variasi bentuk dan dicampur dengan beraneka macam rasa seperti rasa anggur, jeruk, melon, dan lain-lain. Coklat pada umumnya diberikan sebagai hadiah atau bingkisan di hari raya dengan bentuk, corak, dan rasa yang unik. Coklat sering digunakan sebagai ucapan terima kasih, simpati, atau perhatian, bahkan sebagai pernyataan cinta. Coklat juga telah menjadi salah satu rasa yang paling populer di dunia.
Coklat bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang mewah pada masa Kolombia Mesoamerika. Coklat juga bisa dijadikan menjadi bingkisan-bingkisan kecil untuk hadiah hari raya dengan bermacam variasi warna dan bentuk. Coklat juga bisa dihidangkan dalam acara-acara resmi maupun tidak resmi. Pembuatan produk coklat dari biji kakao membutuhkan waktu proses yang cukup lama. Proses tersebut antara lain yaitu pembersihan, penyaringan, pemisahan kulit, pemastaan, dan juga percetakan. Coklat juga sangat bermanfaat bagi kecantikan, terutama kecantikan kulit, yang isinya terdapat vitamin A, B1, B2, B3, C, E, dan asam pantotenat. Orang-orang Olmed memanfaatkan pohon dan mungkin juga membuat coklat di sepanjang pantai Teluk di selatan Meksiko. Dokumentasi paling awal tentang coklat ditemukan pada penggunaannya di sebuah situs pengolahan coklat di Puerto Escondido, Honduras sekitar 1100 sampai dengan 1400 tahun sebelum Masehi. Residu coklat yang ditemukan pada tembikar yang digunakan oleh suku Maya kuno di Rio Azul, Guatemala Utara menunjukkan bahwa suku Maya meminum coklat di sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Peradaban pertama yang mendiami daerah Mesoamerika itu mengenal pohon kakao yang buahnya dikonsumsi sebagai minuman sokolati, yang berarti minuman pahit. Menurut mereka, minuman ini perlu dikonsumsi setiap hari entah untuk alasan apa. Namun, tampaknya coklat juga menjadi simbol kemakmuran. Cara menyajikannya pun tak sembarangan. Dengan memegang wadah cairan ini setinggi dada dan menuangkan ke wadah lain yang di tanah, penyaji yang ahli dapat membuat busa yang tebal. Bagian yang membuat minuman itu begitu bernilai. Busa ini sebenarnya dihasilkan oleh Cocoa butter, namun kadang-kadang ditambahkan juga busa tambahan. Orang Mesoamerika tampaknya memiliki kebiasaan penting minum dan makan bubur yang mengandung coklat. biji dari pohon kakao ini sendiri sangatlah pahit dan harus difermentasikan agar rasanya dapat diperoleh. Setelah dipanggang dan dibubukkan, hasilnya adalah coklat atau kokoa. Diperkirakan kebiasaan minum coklat dari suku Maya dimulai pada tahun 450 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Konon, konsumsi coklat dianggap sebagai simbol status penting pada masa itu. Suku Maya mengkonsumsi coklat dalam bentuk cairan berbuih ditaburi lada merah, vanila, atau rempah-rempah lainnya. Minuman sokot juga dipercaya sebagai pencegah lelah, sebuah kepercayaan yang mungkin disebabkan dari kandungan teobromin di dalamnya.